Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Febri, ini Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan membuat video narasi yang berjudul tentang apakah tidur membantu Anda belajar, dengan 10 paragraf. Baiklah, paragraf pertama yaitu: ya, jika Anda tidur siang setelah kram, bukan sebelumnya. Jika tidak, Anda mungkin lebih baik begadang semalaman. Tidak membantu kita mengingat dengan asumsi bahwa itu mengikuti pelajaran. Jika tidur mendahului belajar, itu bisa menjadi lebih buruk daripada tidak tidur sama sekali. Baiklah, narasi dari paragraf 1 ini dari saya, analisisnya: ya, jika kita tidak tidur setelah kram, jika tidak, lebih baik begadang semalaman. Tidur membantu kita mengingat. Lebih baik tidak tidur sama sekali daripada tidur mendahului belajar. Baiklah, paragraf yang kedua yaitu efek menguntungkan dari tidur pada memori. Pertama kali dipelajari oleh J.G. Jenskin dari Carl M. D'Alembert pada tahun 1924. Mereka menemukan bahwa individu yang tidur setelah menghafal materi mengingat lebih banyak daripada mereka yang tetap terjaga. Eksperimen terbaru telah mengonfirmasi efek tidur ini. Tampaknya tidak ada bedanya apakah seseorang langsung tidur setelah belajar atau menunggu beberapa jam. Yang penting tidur. Dalam sebuah studi oleh psikologi Bruce Ekstrand dan yang lainnya di University of Colorado, 3 kelompok orang mempelajari tugas kata. Satu kelompok segera pergi tidur selama 7 jam, yang lain tetap terjaga selama 7 jam, lalu tidur selama 7 jam. Kelompok ketiga tetap terjaga selama 14 jam penuh. Setelah itu semua individu diuji ingatannya hampir sama untuk kedua kelompok tidur, tetapi keduanya memiliki ingatan yang lebih baik daripada kelompok yang tetap terjaga, mimpi dan sleepwalking. Narasi dari saya yaitu orang yang tidur setelah menghafal materi mengingat lebih banyak daripada yang tidak tidur sama sekali. Orang yang tidur dan orang yang terjaga lalu tidur lebih baik daripada orang yang terjaga selama 14 jam tanpa tidur. Baiklah, paragraf yang ketiga: pendekatan orang yang suka menunda tidur sebelum belajar tidak akan membantu ingatan Anda sama sekali. Faktanya, tidur singkat saat sebelum pembelajaran baru dapat secara serius meningkatkan kelupaan, yang disebut ekstran sebagai efek sebelum tidur. Contoh sehari-hari dari hal ini adalah umum. Seseorang dibangunkan oleh telepon di tengah malam, berbicara sebentar, kembali tidur dan tidak mengingat panggilan keesokan paginya. Efek sebelum tidur juga dapat menjelaskan mengapa seseorang melupakan mimpi yang dialami di awal malam atau ketika dia berjalan dalam tidur. Narasi yang saya analisis dari paragraf 3 yaitu tidur singkat sebelum pembelajaran dapat meningkatkan kelupaan, dan ini disebut efek sebelum tidur. Contoh, orang yang bicara di telepon tengah malam lalu kembali tidur tidak akan mengingat panggilan esok paginya. Selanjutnya, paragraf 4: tidak perlu banyak tidur sebelumnya untuk mengganggu ingatan. Dalam eksperimen ekstrak lainnya, subjek tidur selama jangka waktu tertentu, dibangunkan dan diberi daftar materi untuk dihafal. Para peneliti memastikan subjek terjaga sebelum mereka menempatkan mereka melalui langkah menghafal mereka. Subjek diuji 4 jam kemudian untuk mengingat. Baiklah, paragraf keempat ini dan narasi analisis saya: tidur seperlunya, karena tidur yang berlebihan bisa sangat berpengaruh pada ingatan. Dalam beberapa eksperimen, orang yang tidur melebihi batas waktu tertentu dibangunkan kemudian diberi materi untuk dihafal. Baiklah, selanjutnya paragraf 5: Ekstrand menemukan bahwa tidur sebelum 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam secara signifikan mengganggu daya ingat. Namun jika siswa dibangunkan 2 hingga 4 jam sebelum belajar, ingatan mereka tidak lagi terpengaruh oleh tidur. Juga tidur selama 6 jam menghasilkan lebih sedikit kelupaan daripada 4 jam atau kurang dari tidur sebelum. Baiklah, narasi saya pada paragraf 5 analisis saya ini: tidur selama 30 menit, 1, 2, dan 4 jam mengganggu daya ingat. Jika bangun 2-4 jam sebelum belajar, ingatan tidak lagi terpengaruh oleh tidur. Yang paragraf ke-6, tahapan tidur. Para peneliti telah berusaha untuk mengetahui apakah berbagai tahap tidur mempengaruhi memori. Fase rapid eye movement atau REM ditandai dengan sistem saraf pusat yang aktif dengan peningkatan denyut jantung dan suhu otak. Dalam 4 tahap tidur non-REM, tubuh rileks dengan fungsi pernapasan dan peredaran darah yang lambat dan teratur. Tahapan tidur tampaknya tidak menjadi masalah. Biasanya ketika peneliti membangunkan subjek dalam berbagai fase tidur, mereka tidak menemukan perbedaan memori. Baiklah, narasi analisis dari saya pada paragraf 6 ini: peneliti berusaha mengetahui apakah berbagai tahap tidur mempengaruhi memori. Tahapan tidur tampaknya tidak menjadi masalah, dan ketika membangunkan orang dalam berbagai fase tidur, para peneliti tidak menemukan perbedaan memori. Baiklah, paragraf yang ke-7: hormon dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pre-sleep effect
Peneliti Elion Weizmann, John Sansin, dan Ismet Karajan antara lain menemukan bahwa tidur meningkatkan pelepasan hormon yang disebut somatotropin. Tingkat hormon naik dengan cepat dalam waktu 30 menit setelah seseorang tertidur dan tetap terjaga selama paruh pertama malam. Tingkat mereda di bagian akhir malam. Narasi yang paragraf 7 ini analisis dari saya. Hormon menjadi salah satu penyebab terjadi pre-sleep effect. Peneliti menemukan tidur meningkatkan pelepasan hormon. Tingkat hormon naik dengan cepat dan mereda pada bagian akhir malam. Selanjutnya pada paragraf 8, selama 1,5 tahun terakhir saya telah mempelajari bagaimana somatotropin mempengaruhi tikus. Laboratorium belajar membedakan antara lorong hitam dan putih dalam labirin. Mereka disuntik dengan hormon pada berbagai waktu sebelum dan sesudah pelatihan. Saya kemudian mengukur hilangan memori 4 minggu kemudian. Ketika somatotropin disuntikkan 5 menit sebelum pelatihan, memori sangat terganggu. Tetapi jika hormon disuntikkan 90 menit sebelum pelatihan, tidak ada perbedaan daya ingat yang signifikan. Analisis dari saya pada paragraf 8 ini yaitu mempelajari bagaimana somatotropin mempengaruhi daya ingat. Selanjutnya paragraf 9, jika somatotropin bekerja dengan cara yang sama pada manusia, orang yang dibangunkan lebih awal dalam tidurnya mungkin memiliki daya ingat yang buruk karena tingginya hormon dalam sistem mereka. Tingkat ini secara bertahap kembali normal setelah bangun, yang mungkin menjelaskan hilangnya efek sebelum tidur setelah subjek terjaga untuk sementara waktu. Analisis dari saya pada paragraf 9 ini yaitu orang yang dibangunkan lebih awal dalam tidurnya memiliki daya ingat yang buruk karena tingginya hormon dalam sistem. Dan yang terakhir pada paragraf 10, jika Anda tidak berencana untuk pergi dan mempelajari kembali materi yang Anda pelajari, yang terbaik adalah tidur sebentar, 4 jam atau lebih jika mungkin, antara waktu Anda belajar dan waktu Anda harus mengingat informasi. Jangan tidur sebelum Anda belajar, kecuali Anda membiarkan diri Anda terjaga selama beberapa saat sebelum Anda mulai belajar dengan serius, dan biarkan periode tidur yang tidak terganggu. Analisis pada paragraf terakhir ini dari saya yaitu jika tidak ingin pergi atau belajar kembali, lebih baik tidur sebentar, 4 jam atau lebih, dan jangan tidur sebelum belajar kecuali tidak tidur beberapa saat sebelum mulai belajar dengan serius. Terima kasih, itulah video narasi dari analisis saya pada judul apakah tidur membantu Anda belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.